Halo semuanya, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama masuk ke dalam tab Insert, Group Illustrations, dan Group Links. Yang pertama, kita nanti akan membahas di Group Illustrations. Pada Group Illustration terdapat 6 buah icon ya. Kita akan membahas satu persatu dari 6 icon ini, dari mulai yang pertama yaitu icon picture, kedua icon clip art, ketiga icon shapes, yang keempat icon smart art, yang kelima icon chart, dan yang keenam icon screenshot. Kita akan mempraktekkan satu persatu sambil saya juga nanti menjelaskan fungsi dari masing-masing icon ini. Kita mulai saja dari yang pertama, icon picture. Icon picture dalam gambarnya atau gambar ikonnya seperti ini. Ada 2 buah gunung dan 1 buah matahari. Fungsi dari icon picture ini adalah untuk menyisipkan objek gambar dari direktori yang tersimpan dalam komputer. Dengan kata lain, kalau kita mempunyai gambar-gambar yang kita ambil menggunakan kamera, menggunakan HP, itu bisa kita sisipkan dalam pekerjaan kita. Contohnya adalah seperti ini. Diandaikan kalian sudah membuka program Microsoft Office Word 2010, tapi mohon maaf, ini yang saya gunakan adalah Microsoft Office 2016. Pada intinya fungsinya masih sama, hanya tampilannya yang pada bagian insert ini berbeda. Tapi tidak apa-apa ya. Yang pertama tadi kita bekerja menggunakan picture. Fungsinya adalah untuk menyisipkan gambar. Caranya tinggal setelah kita membuka Microsoft Word, kita masuk ke tab Insert, terus pilih di sini ada bagian Group Illustration. Yang pertama adalah picture. Terus kita klik saja, kita pilih this device, atau kalau dalam Microsoft Office Word 2010 itu akan langsung mencari. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke dalam folder picture ya. Dalam folder picture kita dapat mencari gambar-gambar yang kita miliki itu di mana lokasinya. Apakah di D, apakah di dokumen, atau di picture. Contoh ini saya sudah punya gambar yang saya miliki di folder picture. Saya ambil salah satu, tinggal klik. Langkah berikutnya adalah kita tinggal klik insert. Maka gambar yang kita miliki otomatis akan disisipkan. Jelas ya? Sangat mudah sekali menggunakannya. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah clip art. Kalau tadi picture itu kita mengambil gambar dari komputer, atau gambar itu kita ambil sendiri baik menggunakan kamera atau menggunakan HP. Tetapi kalau clip art ini sama, kita menyisipkan gambar, tetapi kalau clip art ini gambarnya itu sudah disediakan oleh Microsoft Word sendiri. Jadi langkahnya sama, hanya kita tinggal pilih gambar clip art mana yang akan
kita sisipkan. Itu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah shapes. Shapes ini gambarnya seperti ini, ada beberapa bentuk yang ditumpuk ya. Ini beberapa gambar shapes. Fungsinya adalah untuk menyisipkan objek shapes atau berbagai jenis bentuk pada dokumen yang kita buat. Kita praktekkan ya bagaimana menyisipkan shapes, karena shapes ini modelnya banyak sekali. Oke, kita coba. Oke, kita tambahkan di bawahnya bagaimana menyisipkan shapes. Sama, kita masih masuk pada insert, tab insert. Di sini ada shapes, kita klik. Nah, akan banyak sekali. Kita tinggal memilih shapes mana yang akan kita sisipkan. Di sini ada lines, jadi ada bentuk garis. Ada yang garis, ada yang garis yang ada anak panahnya dan sebagainya. Ada rectangle atau persegi. Ini ada yang rectangle yang persegi, pada pojoknya itu adalah seperti ini, tidak ada lengkungan. Terus ini ada rectangle rounded corner, maksudnya dalam pojoknya itu ada bentuk potongannya, ada yang chamfer nanti dan sebagainya. Ada juga basic shapes dan sebagainya, block arrow, panah ya. Kita coba pilih salah satu saja. Misalnya saya ngambil rectangle. Kita tinggal klik shapes yang akan kita insertkan, klik. Terus kita tinggal klik titik awal. Terus mouse kita tahan, terus kita drag. Kita drag itu maksudnya mouse-nya yang klik kiri itu kita tahan, terus kita arahkan, terus kita lepas. Nah, sudah terbentuk. Ini sudah terbentuk shapes yang kita insertkan tadi, kita sisipkan seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita coba yang materi atau icon yang ada dalam grup illustration yang berikutnya, yaitu smart art. Smart art ini fungsinya adalah untuk menyisipkan objek struktur organisasi. Kalau kalian, salah satu dari kalian sebagai pengurus OSIS, tentu kalian lihat ada struktur organisasi. Nah, ini bisa kita sisipkan menggunakan Smart Art pada Microsoft Word 2010. Atau kita juga bisa menyisipkan flowchart. Ya, kita contohkan atau saya contohkan cara penggunaannya. Ini saya anggap saya kosongin aja dulu ya, saya hapus. Terus sama langkahnya, dari insert, terus di sini ada Smart Art. Kita klik aja Smart Art. Nanti, nah ini ada model-model atau apa yang ingin kita sisipkan ya. Kalau tadi saya bilang ada ini ada struktur organisasi, kita lihat di sini bentuknya. Kita hanya tinggal milih atau dalam bentuk list seperti ini. Kita tinggal pilih. Di sini ada proses ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu ada prosesnya, misalnya dalam proses produksi atau yang lainnya, atau cycle atau yang bentuknya modelnya seperti ini. Hierarki ini tadi yang organisasi chart. Nah, kita coba ini ya. Kita lihat, kita klik modelnya seperti ini, terus kita oke. Nah, di sini kita tinggal memasukkan teksnya saja. Tinggal kita klik. Misalnya ini kalau struktur organisasi dalam OSIS ya, ini ketua OSIS. Ya.
dan seterusnya. Kita tinggal menambahkan siapa saja yang masuk dalam struktur organisasi. Kita juga bisa mengubah model-modelnya yang ada di sini. Kita klik saja, ya. Kita pilih modelnya di sini, ya, atau modelnya seperti ini, ya. Nanti bisa kita insertkan gambarnya seperti itu. Ini untuk contoh Smart App. Oke ya, jelas ya, Smart App. Oke, kita lanjutkan. Setelah Smart App, berikutnya adalah Chat. Nah, Chat ini fungsinya adalah untuk menyisipkan objek grafik pada halaman atau dokumen yang kita buat. Kita praktekkan. Ini saya hapus lagi. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah jika kalian menggunakan komputer atau laptop, ya. Dipraktekkan dari apa yang kita pelajari hari ini, ya. Sama, kita masuk di insert. Nah, di sini ada chat. Nah, kita klik aja chat. Nanti modelnya ada banyak. Mana yang sesuai grafik yang akan kita sisipkan? Ada grafik kolom, ada line, pie. Pie ini biasanya kalau kita menggunakan survei, ya. Kita klik, nah, kita bisa tahu bagiannya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru menggunakan Google Form, melihat pengerjaan tugas kalian itu biasanya muncul grafik dalam bentuk chart ini, ya, pie bentuknya. Kita coba satu saja, ya, bentuk kolom misalnya. Kita pilih ini, kita oke saja. Nah, di sini kita tinggal mengisikan grafiknya itu mau apa saja, ya. Ini misalnya kita tinggal mengisi. Ini misalnya ini grafik nilai misalnya, ya. Misalnya matematika. Terus di sini misalnya nama siswanya, misalnya Anto. Di sini Bimo. Di sini Tejo misalnya, ya. Hanya misal aja. Kalian bisa sesuaikan nanti nama-namanya Ana misalnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat misalnya ini salah ngetik tipe. Oke, matematika. Ini misalnya bahasa Inggris. Ini misalnya apa? IPA. Oke, kita bisa lihat. Pada bagian di sini langsung muncul Anto, Bimo, Tejo, dan warnanya ini menunjukkan mata pelajarannya. Nah, ini cat titelnya bisa kita ubah. Kita klik aja di sini, misalnya nilai ulangan, misalnya seperti ini. Nah, akan muncul misalnya ini terlihat matematika warna biru, ya. Misalnya Anto matematika 4,3, maka grafiknya akan muncul ini nilai 4, di sini 0,3, berarti 4,3 di sini. Oke, seperti itu membuatnya. Nanti bisa dipraktekkan masing-masing, ya. Silahkan. Oke, jelas ya, cukup jelas. Kita lanjutkan. Dan yang terakhir adalah screenshot. Anak-anak biasa kalau misalnya menggunakan HP itu melihat status temennya yang bagus langsung di screenshot. Nah, di Microsoft Word juga ada fasilitas kita bisa mengambil dan menyisipkan objek yang dari layar komputer, ya, layar komputer. Kita akan coba screenshot ini. Oke, ya. Misalnya ini kita hapus dulu. Terus kita coba dari insert picture. Kok picture, screenshot, ya, screenshot. Oke, screen.
terus maka akan muncul di sini. Misalnya saya mau ngambil bagian sini, tinggal klik, di drag, terus sampai bagian akhir kita lepas. Nah, maka apa yang kita pilih tadi otomatis akan muncul di sini. Begitu ya anak-anak. Ini materi tentang tab insert pada grup illustration. Baik, materinya saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti bisa dilanjutkan apabila ada kesulitan dalam mempraktekannya di rumah. Bisa ditanyakan, atau video yang saya buat ini belum jelas, silahkan anak-anak bertanya penggunaan masing-masing icon yang terdapat dalam tab insert dan group illustration. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam PJJ. Saya akhiri, selamat pagi.